Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi video kita tentang slicing atau demonstrasi tutorial slicing front end di Axamedia. Kemarin kita udah bahas tentang ini struktur folder dan file, juga tentang output dari project yang akan kita demonstrasikan. Nah, ini kira-kira kayak gini outputnya. Nah, seperti yang teman-teman udah ketahui, jadi kita nggak bikin dari awal, kita nggak bikin project dari nol, tapi kita nanti langsung mengambil beberapa project contoh ya, beberapa project contoh yang teman-teman langsung mulai dari situ aja, karena ini pakai Next.js terus pakai Tailwind CSS, jadi ya kurang lebih bisa ini ya, agar bisa lebih cepat mulai, jadi kita nggak set up project dari nol dan sebagainya. Oke, di sini saya udah sudah clone nih project barunya, ini udah saya clone. Jadi dari Brand seperti di video-video sebelumnya. Terus apa yang harus kita ubah dulu di sini? Pertama kali. Jadi yang pasti yang paling pertama yang kita ubah ininya dulu. Semua hal yang berkaitan dengan project yang lama kita ganti ya. Ya teman-teman bisa pakai pencarian. Terus pencariannya jangan lupa case sensitif ya. Jadi sini semua Brand, semua teks tentang Brand saya akan ganti. Pertama di logo ya, logo, terus di title. Nah, di title ini kita ganti Aksa Academy ya. Contoh slicing ya. Contoh slicing front end. Terus di sini juga kita ganti Aksa Academy. Terus ini beberapa kayak FAQ, core value, logo. Logo ini nanti kita butuh ini saya butuh file, jadi nanti kita belakang-belakang aja. Oke, sekarang masih belum ganti ya. Masih compiling. Kita refresh. Jadi untuk merun projectnya teman-teman npm run dev. Ini masih compiling ya. Ya menggunakan TypeScript agak ini sih, agak lemot. Ya, oke di sini udah ganti nih Aksa Academy contoh slicing front end. Oke. Ini udah oke sih. Terus kita yang kedua adalah kita harus inspeksi beberapa plugin. Sini kan ada banyak plugin tuh ya. Nah, kira-kira plugin mana sih yang butuh dipakai dan mana yang butuh dibuang gitu kan? Ini API-nya nggak connect, tentu aja nggak connect. API-nya kemana ya? Kalau kita buka situs aslinya, sama-sama mati nih API-nya. Ini API-nya mati juga ya. Nggak tahu, nanti saya cek setelah record. Oke, di sini yang paling penting kita bersih-bersih dulu. Di sini pertama plugin ini kita nggak butuh, plugin partikel ini di project yang kita sekarang nggak butuh, jadi kita bisa hapus aja. Kita langsung masuk aja ke komponennya di apa namanya di container home ya. Jadi di sini kita langsung aja dibersihin. Kita hapus dari index. Kita hapus dari index. Nih, top sectionnya kita hapus. Oh, atau nggak usah deh, nggak usah dihapus filenya. Ininya aja. Top section particle. Mana dia? Mana dia? Ini ya. Particle. Kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita. Oh, jadi intinya step pertama adalah eh, bersih-bersih. Ya. Ini modul.css isinya apa?
background size. Ada background size ini ya, background size. Tunggu. Oke, kayak gini. Berarti ini dipakai sih. Oke, kita save dulu. Terus ini ada React TS partikel, kita juga perlu hapus dari package.json ya. Kita langsung hapus gini nggak apa-apa sih. Meskipun filenya masih ada di ini ya. Oke, kita hapus. Ini yang baru kayak gini. Oke. Yang kedua, kita lihat dulu nih ada komponen apa nih yang sama gitu kan. Kalau ada yang sama kita keep, kalau nggak ada ya kita buang. Ya kayak di sini kayak berita mungkin bisa kita pakai ulang kayak berita. Terus core value di sini ada fasilitas. Fasilitas ini bisa kita pakai ulang. Terus ini top section. Terus ini footer. Saya kira mending kita langsung ini aja. Langsung aja hapus beberapa ini aja deh, nggak apa-apa. Kayak gini core value kita hapus. Oke, video section nggak butuh. Video section kita hapus. Ya, video section kita hapus. Terus testimoni. Di sini ada testimoni nggak? Testimoni nggak ada, kita hapus juga. Testimoni. Laptop saya bunyi. Ya beginilah. Kalau apa namanya ngerunning Visual Studio Code dengan TypeScript agak berat. Oke, service recent news program section. Program tuh yang mana ini ya? Ada gambar HP-nya di sini. Di sini nggak ada sih, hapus saja ya program section. Nah ini kita hapus. Jadi intinya kita bersih-bersih, terus cari yang mana yang bisa dipakai lagi, terus mana yang nggak bisa, jadi hapus saja. Gitu ya. Guys, oh ini API-nya jalan-jalan sendiri. Tadi mungkin masalah koneksi ya. Ini mungkin tadi masalah koneksi, tiba-tiba API-nya jalan, recent news-nya muncul, galerinya juga muncul. Oke, sekarang sudah ada ini apa sih? Ini slider. Di sini nggak dipakai ya. Slider nggak dipakai, jadi kita hapus slider tuh ada di service section bukan. Coba kita cek. Kayaknya ya di service section render carousel. Kita cek dulu di pack yang lain ada nggak slider. Ya di pack yang lain kayaknya sih ini nggak ada slider. Ya, nggak ada slider di pack yang lain. Jadi di aplikasi yang akan kita buat ini nanti ada loginnya ya. Karena ada loginnya mungkin nggak tahu kita akan lanjutkan sampai login atau enggak. Karena kalau login pakai NSJS itu ada dua metode, ada SSR dan client set, itu agak ribet sih. Tapi penting sih untuk kita standarisasi ya. Jadi biar nggak ini satu project dengan project lain biar sama gitu ya. Oke, kita udahan dulu dan sampai sini carouselnya bikin lemot kayaknya. Saya hapus saja render carousel. Oke, terus ini juga React multi carousel. React multi carousel kita hapus saja. Ini ada dua carousel lagi ya, responsive carousel sama multi carousel. Kita hapus semuanya. Oke. Nanti kalau error kan ketahuan. Oke, jadi ini tampilan kita fixnya. Terus step selanjutnya adalah kita lihat pengaturan Tailwind. Jadi di sini kita harus cek terutama di pengaturan font dan juga pengaturan color.
Ini karena Tailwind-nya masih JavaScript ya. Kita cek dulu Tailwind CSS. Get started. Nah, ini ya. Ini yang baru ada gininya. Yang baru ada gininya. Jadi buat ini enak. Buat apa namanya? Buat TypeScript. Parsing parse option dot project has been set for TypeScript as line parser. The file does not match your project config. Ini Tailwind-nya mungkin versinya agak lama ya. Tailwind CSS. Jadi usahakan kalau versinya ada yang baru, kita pakai yang baru begitu ya. Kira-kira ini Tailwind yang baru udah support TypeScript sih, jadi kayaknya kita upgrade aja langsung dari sini. Nggak apa-apa. Ya, ini bukan major version. Nanti mungkin setelah record video ini saya jalankan npm ya, npm run install npm install agar download Tailwind yang terbaru. Nah, sekarang yang perlu teman-teman ganti adalah ini ya, warna-warna primary. Kita cek di sini warna primernya seperti apa. Kita lihat di style. Nah, di style ini ada ininya, apa namanya, ada kayak typography, ada color system ya. Jadi ini yang paling penting. Teman-teman pertama kali paling penting adalah ketika habis bersih-bersih, terus beberapa section dihapus, itu adalah ngatur warna. Jadi ngatur warnanya langsung aja disamain gitu kan dari Figma sesuai dari ininya, apa namanya, style guideline tiap project, dan insya Allah ini akan terus ya kita jadikan standar ya. Jadi harusnya nanti setiap project ada style guideline-nya kayak gini. Jadi teman-teman nggak pusing. Oke, ini sesuaikan aja. Ini saya coba sesuaikan. Terus ini 700. 700. 600, 500, 400, 300, 1, 2. Tadi sampai mana ya? 700 ya. Oke, ini biar bingung. 600, terus 500. Jadi ini yang primary, nanti juga kita tambahkan secondary dan lain sebagainya. 400, 300, 200, 100, ya masih ada lagi 50. Oke, primary udah. Itu juga tambahkan semuanya, jadi ada secondary, tertiary, danger, warning, orange, info, success. Jadi kayak gini, ini warnanya pakai sukses 500, ini pakai warnanya warning 500, ya kan? Ini pakai info 500. Info tadi ada nggak sih? Ya ada ya, info. Jadi step pertama ketika baru clone project itu ya bersih-bersih dulu, terus ganti title, ganti nama aplikasi, ganti skema warna, itu yang paling penting. Terus juga setelah itu, nah ini saya baru ganti dikit aja, tapi warnanya udah berubah ya, teman-teman bisa cek di sini. Warna primernya udah berubah, ya kan? Udah berubah. Oke, saya kira sampai sini dulu. Insya Allah kita di pertemuan berikutnya akan ngelanjutin. Ini udah berubah ya. Cuman ganti satu file Tailwind doang. Skema colornya itu langsung ke apa namanya, secara umum tampilan udah berubah warna. Tinggal mungkin aset-aset.
Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan coba pilih ya satu section yang paling gampang, dan itu akan kita implementasi lebih dulu ya. Kayak gini, we find perfect event online for you, mungkin ini bisa diimplementasi lebih dulu karena cuman gini doang, yang lain agak banyak. Oke, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.